Bagaimana jika saya katakan bahwa tanaman paling menguntungkan yang bisa Anda tanam bukanlah jagung, kedelai, atau gandum? Sama sekali bukan. Saya berbicara tentang tanaman yang terjual seharga 300.000, 600.000, bahkan jutaan rupiah per pohon sekitar setengah kilogram. Tanaman yang belum pernah didengar oleh sebagian besar petani. Tanaman yang sangat diminati sehingga perusahaan suplemen, koki, dan konsumen yang sadar kesehatan secara aktif mencari pasokan yang saat ini belum ada. Inilah yang sedang terjadi. Sementara kebanyakan orang memperebutkan tanaman komoditas dengan margin yang sangat tipis sehingga nyaris tidak menutupi biaya bahan bakar, ada tanaman khusus di luar sana yang menghasilkan kekayaan luar biasa bagi petani yang mengetahuinya. Biaya awal yang rendah, margin keuntungan yang sangat besar, pasar yang secara kronis kekurangan pasokan, dan hampir tidak ada persaingan. Itu karena kebanyakan orang tidak tahu bahwa pasar ini ada. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda 20 tanaman tersebut, diurutkan dari yang mengesankan hingga yang benar-benar luar biasa. Dan pada saat Anda mencapai nomor 1 di daftar ini, Anda akan melihat halaman belakang Anda, lahan kosong Anda, dan pasar petani lokal Anda dengan cara yang sama sekali berbeda. Tetaplah bersama saya untuk nomor 2, tanaman yang sangat langka dan padat karya untuk dipanen sehingga harganya per pohon lebih mahal daripada perak dan Anda dapat menanamnya di bedengan tinggi di teras Anda. Dan nomor 19 telah disebut sebagai tanaman obat paling serbaguna di Indonesia oleh para pembeli suplemen. Produksi dalam negeri sangat tertinggal dari permintaan sehingga petani yang memasuki pasar sekarang sudah mengunci kontrak bahkan sebelum panen pertama mereka. Jika Anda pernah melihat sebidang tanah dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya bisa dihasilkannya, silakan berlangganan. Kami memposting video seperti ini setiap hari. Sekarang, mari kita mulai. Berikut adalah 20 tanaman menguntungkan yang akan membuat Anda menjadi jutawan, diurutkan dari yang mengesankan hingga yang benar-benar luar biasa. Nomor 20, Epazot. Herbal khas Indonesia yang hampir tidak ada yang menanamnya secara komersial, namun melayani pasar jutaan orang. Masakan Indonesia adalah salah satu kategori makanan yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Masakan otentik Indonesia menggunakan epazote sebagai herba yang penting dalam hidangan kacang-kacangan, jajanan tradisional, dan sup khas Indonesia. Tanaman ini memiliki rasa khas yang tidak dapat digantikan dan versi keringnya sama sekali tidak bisa menirunya. Namun jika Anda masuk ke operasi herba komersial manapun, Anda hampir tidak akan menemukan seorang pun yang menanamnya dalam skala besar. Kesenjangan antara permintaan dan pasokan itulah tempat keuntungan berada. Epazote tumbuh dengan mudah hampir secara agresif di iklim hangat kita. Ia membutuhkan masukan yang minimal. Dan harganya per pohon yakni Rp180.000 hingga Rp375.000. Lebih mencerminkan kelangkaan daripada kesulitan dalam produksi. Targetkan restoran-restoran Indonesia, toko bahan makanan lokal, dan distributor makanan khusus. Pelanggannya sudah ada dan sudah menginginkannya. Anda hanya perlu hadir. Nomor 19, Ashwagandha. Disinilah industri suplemen dan tukang kebun rumahan akhirnya bertemu, dan angka-angkanya luar biasa. Nomor 19, Ashwagandha. Adaptogen yang industrinya tidak bisa diimpor cukup cepat, dan salah satu peluang produksi domestik paling jelas dalam herba khusus saat ini. Pasar ashwagandha global bernilai triliunan rupiah, dan tumbuh 2 digit setiap tahunnya. Masalahnya, sebagian besar pasokan sebelumnya didatangkan dari luar wilayah Indonesia, kualitasnya tidak konsisten, dan pembeli secara aktif mencari pemasok domestik yang dapat mereka percayai. Senyawa aktif dalam akar ashwagandha dapat terdegradasi selama pengiriman panjang dan penyimpanan yang tidak tepat. Perusahaan suplemen dan merek makanan fungsional menginginkan pasokan lokal yang bersertifikat dan dapat dilacak. Mereka akan membayar Rp375.000 hingga Rp900.000 per pon untuk akar kering yang memenuhi standar mereka. Ashwagandha tumbuh dengan baik di tanah yang memiliki drainase baik. Tanaman ini dipanen setelah tahun pertama. 1 hektar di bawah pengelolaan yang baik dapat menghasilkan ribuan pon akar kering. Pasar tidak menunggu seseorang untuk memikirkan cara menanamnya. Pasar sedang menunggu para petani untuk muncul. Nomor 18, Lemon Balm, balsam lemon. Ini adalah tanaman yang telah diputuskan oleh industri minuman kria dan teh kesehatan bahwa mereka tidak dapat hidup tanpanya dan kebanyakan orang masih menganggapnya sebagai gulma. Nomor 18, Lemon Balm. Herba pereda stres yang dijual seharga Rp300.000 hingga Rp600.000 per pon, tumbuh seolah-olah mencoba mengambil alih kebun Anda dan memiliki pasar yang terus berkembang. Melissa officinalis adalah herba di balik salah satu kategori dengan pertumbuhan tercepat dalam dunia kesehatan, dukungan tidur, dan stres. Perusahaan suplemen, merek teh lokal, dan pembuat tinktur semuanya membutuhkannya. Penelitian klinis yang memvalidasi efek ansiolitiknya telah memindahkannya dari pengobatan tradisional menjadi bahan utama. Dan arus utama berarti volume besar. Alasan bisnisnya hampir sangat sederhana. Lemon balm menyebar secara agresif setelah tumbuh, dapat dipanen beberapa kali per musim, dan membutuhkan masukan minimal. Biaya produksinya rendah, permintaannya kuat dan terus berkembang. Pasarnya bukan hanya ahli herba lagi. Mereka adalah orang-orang di toko kelontong yang membeli teh tidur, perusahaan minuman fungsional yang memformulasi ulang produk mereka, atau merek suplemen yang meluncurkan formula stres baru. Semuanya membutuhkan tanaman ini.
Hampir tidak ada yang menanamnya pada skala komersial. Nomor 17, Calendula. Nomor 17 melayani industri perawatan kulit dan industri teh pada saat yang bersamaan, yang berarti dua aliran pendapatan terpisah dari satu tanaman. Nomor 17, Calendula. Bunga oranye yang dijual seharga Rp300.000 hingga Rp750.000 per pon dan membuat industri perawatan kulit alami secara aktif mencari pemasok domestik di Indonesia. Gerakan kecantikan alami telah menjadi salah satu tren konsumen yang menentukan selama dekade terakhir. Dan Calendula dengan sifat penyembuhan kulitnya yang telah divalidasi, warnanya yang cerah, dan sejarah penggunaan tradisionalnya yang panjang berada di pusatnya. Perusahaan kosmetik alami, pembuat sabun skala kecil, produsen salep, dan merek obat herbal semuanya membutuhkan bunga Calendula kering berkualitas tinggi. Pasarnya cukup beragam sehingga kehilangan satu pelanggan tidak menjadi masalah. Calendula tumbuh subur, menghasilkan bunga terus-menerus sepanjang musim dengan pemanenan yang konsisten, dan menghargai petani yang berfokus pada kualitas dengan harga premium. Tanamlah, keringkan dengan hati-hati untuk mempertahankan warna dan potensi khasiatnya, dan Anda memiliki produk yang dapat dijual ke berbagai pasar. Bunga yang ditanam sebagian besar orang untuk dekorasi ini justru menghasilkan pendapatan nyata bagi petani yang menganggapnya serius. Nomor 16, Fenugreek. Nomor 16 memiliki tujuan ganda, dan itulah tepatnya yang menjadikannya salah satu tanaman khusus yang paling tangguh dalam daftar ini. Nomor 16, Fenugreek. Dihargai baik di pasar kuliner maupun suplemen, yang berarti Anda tidak akan pernah bergantung pada satu pembeli saja. Biji fenugreek sangat penting dalam banyak masakan tradisional Indonesia. Mereka juga merupakan salah satu bahan dan suplemen yang paling banyak digunakan untuk dukungan gula darah dan dukungan laktasi ASI, dua kategori dengan permintaan yang sangat besar dan terus berkembang. Daya tarik pasar ganda itulah yang membuat fenugreek menjadi tanaman yang cerdas. Jika permintaan rempah-rempah melunak, pasar suplemen akan bertahan. Jika satu pasar mengetat, pasar lainnya akan menyerap volumenya. Trigonella Phoenum graecum adalah tanaman semusim yang tumbuh relatif cepat dan dapat disimpan dengan baik setelah panen. Harga per ponnya yakni Rp225.000 hingga Rp450.000 bukanlah yang tertinggi di daftar ini, tetapi kemudahan produksi, pasar ganda, dan permintaan yang konsisten menjadikannya salah satu tanaman khusus penghasil pendapatan yang paling dapat diandalkan bagi petani skala kecil. Nomor 15, Stevia. Nomor 15 adalah revolusi pemanis alami dalam bentuk tanaman, dan pasarnya semakin membesar. Nomor 15, Stevia. 200 hingga 300 kali lebih manis dari gula, 0 kalori, dan memiliki pasar di mana perusahaan makanan dan minuman besar bersedia membayar harga premium untuk pasokannya. Permintaan konsumen Indonesia akan pemanis alami 0 kalori telah meledak saat orang-orang beralih dari gula rafinasi dan alternatif buatan. Stevia adalah pemimpin kategori dan sebagian besar rantai pasokan komersial mengalir melalui prosesor industri besar. Namun, ada pasar paralel yang tidak dapat dengan mudah dilayani oleh produsen industri, yaitu daun stevia segar dan yang diproses secara minimal untuk produsen teh kria, merek makanan fungsional kecil, pembuat bir rumahan, dan konsumen langsung yang menginginkan daunnya daripada bubuk ekstraknya. Stevia rebaudiana tumbuh sebagai tanaman tahunan yang lunak di iklim hangat kita. Pasar daun kering, yang tidak memerlukan pemrosesan yang rumit, sangat mudah diakses oleh petani skala kecil dan menuntut harga per pon yang solid. Revolusi pemanis memiliki tanaman di pusatnya. Kebanyakan petani belum menyadarinya. Nomor 14, jahe. Nomor 14 adalah tanaman yang mungkin sudah Anda gunakan di dapur tanpa pernah mempertimbangkan bahwa Anda bisa menjualnya. Nomor 14, jahe. Bahan pokok dalam ratusan masakan Indonesia dan salah satu tanaman obat yang paling banyak diteliti di bumi, dengan produksi segar domestik yang secara dramatis tertinggal dari permintaan. Hampir semua jahe segar berkualitas tertentu yang dikonsumsi didatangkan dari luar wilayah. Infrastruktur untuk produksi jahe segar yang benar-benar premium masih kurang, yang berarti petani yang membangun rantai pasokan lokal akan mengisi pasar yang hampir tidak ada persaingannya. Koki, toko bahan makanan alami, kedai jus, dan produsen makanan fungsional semuanya menginginkan jahe segar yang ditanam secara lokal. Mereka akan membayar harga premium Rp225.000 hingga Rp450.000 per pon pada tingkat khusus untuk produk yang dapat mereka lacak dan percayai. Zingiber officinale membutuhkan kondisi hangat dan kelembaban yang konsisten, sangat cocok dengan iklim Indonesia. Rimpang yang ditanam di awal musim akan dipanen beberapa bulan kemudian. Pasar jahe di setiap tingkat rantai nilai segar, kering, bubuk, ekstrak sangat konsisten, mapan, dan secara kronis bergantung pada pasokan luar yang sebenarnya bisa digantikan oleh petani domestik. Nomor 13, shiso. Nomor 13 adalah herba yang diinginkan setiap restoran Indonesia dalam keadaan segar dan hampir tidak satu pun dari mereka dapat menemukannya secara lokal. Nomor 13, shiso. Rp300.000 hingga Rp750.000 per pon. Permintaan restoran yang meledak dan hampir nol pasokan komersial domestik.
Restoran-restoran khas Indonesia yang mengadopsi gaya modern dibuka di setiap kota besar, dan setiap restoran tersebut membutuhkan shiso segar. Herba ini sangat penting dalam berbagai persiapan makanan, sebagai pembungkus daging panggang, dalam asinan, dan sebagai hiasan yang rasanya tidak dapat ditiru oleh apapun. Masalahnya, shiso segar hampir tidak mungkin didapatkan secara lokal di sebagian besar pasar Indonesia. Pasokan yang ada hanya berasal dari segelintir pertanian khusus yang melayani kota-kota pesisir utama, membuat sebagian besar wilayah negara ini pada dasarnya tidak terlayani. Perila frutescens tumbuh dengan subur, berbiji dengan sendirinya setelah mapan, dan dapat dipanen sepanjang musim tanam. Hambatan masuknya bukanlah produksi, melainkan kesadaran. Kebanyakan petani tidak tahu bahwa pasar ini ada. Restoran-restoran yang membutuhkannya sangat tahu, dan mereka bersedia membayar Rp300.000 hingga Rp750.000 per pon untuk pasokan lokal yang konsisten. Tunjukkan diri Anda, dan Anda akan menguasai pasarnya. Nomor 12. Krokot Perslan. Nomor 12 adalah herba yang bersembunyi di depan mata di sebagian besar kebun orang Indonesia, dan orang-orang yang memahami nilainya dibayar untuk apa yang dicabut dan dijadikan kompos oleh orang lain. Nomor 12. Krokot, gulma yang lebih bergizi daripada bayam, dijual seharga Rp225.000 hingga Rp450.000 per pon di pasar khusus, dan tumbuh tanpa bantuan apapun dari Anda. Portulaca oleracea mengandung lebih banyak asam lemak omega 3 daripada kebanyakan sayuran berdaun hijau. Tanaman ini memiliki rasa yang bersih dan sedikit asam lemon yang mulai ditemukan oleh restoran kelas atas sebagai sayuran salad dan hiasan. Koki dengan konsep dari kebun ke meja sangat menyukai sayuran hijau bergizi yang tidak biasa dan memiliki cerita. Dan krokot memiliki nutrisi dan narasi tersebut. Peluang bisnisnya hampir tidak masuk akal karena saking sederhananya. Krokot tumbuh sebagai gulma di sebagian besar iklim kita, tidak membutuhkan biaya untuk membangunnya, dan tidak membutuhkan masukan perawatan. Satu-satunya investasi adalah pemanenan dan menemukan pembeli yang tepat. Pasar petani, toko bahan makanan khusus, dan restoran dengan menu petualang adalah target pelanggan. Ini bukanlah tanaman yang Anda bangun dari awal. Ini adalah tanaman yang Anda pelajari untuk dikenali dan dimonetisasi dari apa yang sudah tumbuh. Gulma yang disingkirkan semua orang adalah tanaman komersial yang belum diklaim oleh siapapun. Nomor 11, Tulsi, Holy Basil. Nomor 11 adalah herba yang telah digunakan oleh pengobatan tradisional Indonesia selama berabad-abad dan yang sekarang diperlakukan oleh industri suplemen modern sebagai salah satu bahan terpentingnya. Nomor 11, Tulsi, Rp300.000 hingga Rp675.000 per pon, dengan permintaan dari konsumen kesehatan, perusahaan suplemen, dan merek teh kria yang tumbuh secara bersamaan. Tulsi telah melintasi batas dari praktik tradisional ke dalam budaya kesehatan arus utama Indonesia dan membawa pasarnya bersamanya. Kategori adaptogen dalam suplemen bernilai miliaran, dan Tulsi adalah salah satu bahan utamanya. Perusahaan teh kria sedang membangun seluruh lini produk di sekitarnya. Merek kesehatan langsung ke konsumen membutuhkannya sebagai bahan utama dalam formula stres dan kekebalan tubuh. Ocimum tenuiflorum tumbuh dengan mudah di iklim hangat atau rumah kaca, menghasilkan beberapa panen per musim, dan mengering dengan baik untuk penjualan sepanjang tahun. Pasar herba kering sangat kuat dan terdiversifikasi di berbagai pembeli sehingga kontrak pasokan sangat realistis bagi petani dalam skala besar. Tulsi tidak lagi eksotis di pasar kesehatan Indonesia. Ia sudah menjadi sebuah ekspektasi dan petani yang diposisikan untuk memasoknya di dalam negeri dengan kualitas yang konsisten akan menangkap harga premium yang tidak dapat disamai oleh importir. Pesan sponsor. Saya ingin berhenti di sini sejenak karena apa yang akan saya bagikan kepada Anda bukanlah sesuatu yang saya rencanakan untuk disebutkan sampai akhir video ini. Jika Anda menonton ini dan berpikir serius untuk benar-benar membangun sesuatu dari tanaman-tanaman ini, bukan hanya menambahkan satu herba ke kebun Anda, tetapi menciptakan operasi yang benar-benar menghasilkan pendapatan. Saya menyusun sistem bisnis lengkap untuk hal itu. Namanya adalah Green Gold Code, dan ini bukan sekadar daftar tanaman. Ini adalah sistem langkah demi langkah untuk mengubah penanaman herba obat menjadi bisnis herbal dengan margin tinggi dan berkelanjutan, mulai dari mengidentifikasi pasar Anda, menyiapkan produksi, menemukan pembeli, hingga peningkatan skala. Jenis peta jalan yang saya harap ada ketika saya mulai melihat ruang ini. Jika itu terdengar seperti sesuatu yang Anda butuhkan, tautannya ada di komentar yang disematkan di bawah. Tidak ada tekanan, teruslah menonton. Tetapi jika Anda serius ingin mewujudkannya, panduan itu ada di sana. Sekarang kembali ke tanaman. Karena paruh kedua dari daftar ini adalah di mana angka-angkanya menjadi benar-benar luar biasa. Nomor 10, Lovage. Bahan rahasia koki yang dijual seharga Rp225.000 hingga Rp450.000 per pon dan hampir tidak tersedia melalui pemasok komersial manapun, restoran kelas atas selalu mencari bahan-bahan yang membedakan hidangan mereka dari yang lain. Lovage, dengan rasanya yang intens dan kompleks yang digambarkan seperti seledri yang bertemu dengan peterseli, ditambah sentuhan rasanya yang unik, adalah bahan yang tepat. Levisticum officinale adalah herba tahunan yang tumbuh kembali dari tahun ke tahun, dapat dipanen beberapa kali per musim, dan begitu mapan hampir tidak memerlukan perawatan. Pasarnya bukanlah retail massal. Pasarnya adalah para koki, perusahaan makanan khusus, dan pelanggan pasar yang memahami rasa,
kelangkaan adalah produknya. Karena low veg hampir tidak dikenal dalam pertanian komersial, Anda secara otomatis menjadi salah satu dari sedikit pemasok di pasar lokal manapun yang Anda masuki. Keuntungan di sini bukan tentang skala. Ini tentang menjadi satu-satunya orang di ruangan yang memiliki sesuatu yang diinginkan semua orang di ruangan itu. Nomor 9, culantro, ketumbar Jawa. Nomor 9 adalah tanaman yang dianggap sama sekali tak tergantikan oleh para koki di restoran masakan Indonesia dan hampir mustahil ditemukan segar dimanapun. Nomor 9, culantro. Bukan cilantro daun ketumbar biasa, tetapi bernilai jauh lebih tinggi, dengan permintaan yang penuh gairah dari masakan Indonesia, yang sebagian besar masih belum terpenuhi oleh pasokan domestik. Eryngium foetidum memiliki rasa yang lebih kuat dan lebih intens daripada daun ketumbar biasa. Tanaman ini sangat penting dalam masakan tradisional, sup khas Indonesia, dan berbagai hidangan lokal lainnya di mana daun ketumbar biasa tidak memberikan karakter yang tepat. Sebagian besar orang yang menginginkannya harus mencari di pasar-pasar tradisional dan bahkan pasokannya tidak konsisten. Peluang bisnisnya sangat jelas. Tetapkan permintaan dari basis pelanggan yang spesifik dan loyal, tanaman yang tumbuh dengan mudah di iklim hangat kita, dan rantai pasokan yang sangat kurang berkembang sehingga menjadi pemasok lokal di kota menengah manapun di Indonesia akan langsung membuat Anda sangat berharga bagi setiap restoran dan tempat makan lokal. Masakan tradisional adalah makanan utama orang Indonesia, bahan-bahan yang mendefinisikannya belum mengimbangi pasar. Kesenjangan itu adalah uang bagi petani yang menyadarinya. Nomor 8, Echinacea. Nomor 8 adalah herba obat dasar yang digunakan oleh industri suplemen dalam lebih banyak formulasi daripada hampir semua tanaman lain, dan pasokan organik domestik tidak bisa mengimbanginya. Echinacea, herba pendukung kekebalan tubuh yang dijual seharga Rp225.000 hingga Rp525.000 per pon, dan menopang formulasi suplemen bernilai ratusan miliar dalam penjualan retail tahunan. Echinacea purpurea adalah salah satu suplemen herbal yang paling banyak dijual di Indonesia. Masuklah ke apotek, toko makanan kesehatan, atau toko kelontong manapun yang memiliki lorong suplemen dan Anda akan menemukannya. Pasarnya bukanlah ceruk khusus. Pasarnya adalah arus utama dan ada sepanjang tahun. Namun produksi Echinacea organik domestik secara konsisten gagal memenuhi apa yang dibutuhkan produsen suplemen. Petani yang dapat menghasilkan akar dan bagian udara Echinacea organik bersertifikat dengan kualitas yang konsisten akan memiliki kelompok pembeli siap pakai yang membentang dari perusahaan herbal kecil hingga produsen suplemen besar. Echinacea adalah tanaman keras yang membutuhkan 2 hingga 3 tahun untuk membangun panen akar tetapi menghasilkan bagian udara dari tahun pertama. Kesabaran yang dibutuhkan inilah yang menjauhkan sebagian besar petani, dan justru itulah yang membuat harga tetap kuat bagi mereka yang berkomitmen. Nomor 7, wasabi asli. Nomor 7 adalah herba kuno yang masuk ke arus utama masakan Indonesia lebih cepat daripada yang bisa diikuti oleh rantai pasokan. Nomor 7, wasabi asli. Salah satu tanaman yang paling sulit ditanam, salah satu tanaman bernilai tertinggi per pon, dan pasar di mana hampir setiap pembeli saat ini menerima pengganti yang inferior. Berikut adalah fakta yang harus menarik perhatian Anda. Hampir semua yang dijual sebagai wasabi di Indonesia adalah lobak pedas horseradish yang diberi pewarna makanan hijau. Wasabi japonica asli, dengan rasa pedasnya yang bersih dan kompleks serta sifat farmakologisnya yang asli, dijual seharga Rp750.000 hingga Rp3.000 per pon dalam keadaan segar dan menuntut harga yang lebih tinggi lagi dari restoran kelas atas, pengecer khusus, dan konsumen langsung yang tahu perbedaannya. Kesulitan menanam wasabi asli justru merupakan proposisi nilainya. Tanaman ini membutuhkan kondisi yang sejuk, lembab secara konsisten, dan teduh sulit untuk ditiru tetapi bukan tidak mungkin. Petani yang berdedikasi di daerah dataran tinggi di Indonesia, seperti pegunungan Sumatera atau Jawa, dan lingkungan aliran sungai yang teduh di seluruh negeri berhasil memproduksinya. Pasarnya kecil tetapi luar biasa premium, dan setiap pembeli yang mengetahui wasabi asli akan membayar berapapun yang diperlukan untuk mendapatkannya. Sulit untuk ditanam, mudah untuk dijual. Persamaan itu mendefinisikan tanaman khusus yang paling menguntungkan. Nomor 6, hisop. Nomor 6 adalah herba di balik kebangkitan budaya teh Indonesia dan tingkat pertumbuhannya sama mengesankannya dengan waktu pasarnya. Nomor 6, hisop. Herba obat kuno yang benar-benar kembali secara komersial melalui gerakan teh kria dijual seharga Rp300.000 hingga Rp525.000 per pon dengan hampir tidak ada persaingan komersial. Hisopus officinalis berada di persimpangan dua tren yang kuat kebangkitan teh kria dan minat yang berkembang pada herba dengan sejarah yang didokumentasikan dan signifikansi obat. Perusahaan teh kria secara khusus mencari herba yang tidak biasa, beraroma, dengan cerita yang menarik. Hisop memberikan semua dimensi itu aroma mint yang khas dan sedikit pahit, sejarah yang membentang kembali ke pengobatan masa lampau, dan sifat antimikroba serta ekspektoran yang didokumentasikan yang memberikan klaim bahan nyata bagi merek yang berorientasi pada kesehatan. Ini adalah tanaman menahun yang tumbuh subur dengan perawatan minimal, berbunga di pertengahan musim untuk dipanen, dan berbiji dengan sendirinya. Pasarnya belum ramai karena sebagian besar petani masih menganggap hisop sebagai tanaman hias taman daripada tanaman komersial. Kesenjangan persepsi itulah peluangnya.
Nomor 5, Astragalus. Nomor 5 adalah tanaman yang paling banyak dipelajari dalam kategori adaptogen dan perusahaan yang mencoba menjual versi farmasi dari senyawa aktifnya membayar miliaran untuk melakukan apa yang bisa Anda lakukan hanya dengan sebutir benih. Nomor 5, Astragalus. Herba umur panjang yang senyawa aktifnya menginspirasi produk farmasi yang dipatenkan dan dijual seharga puluhan juta rupiah per bulan, sementara tanaman itu sendiri dijual seharga Rp300.000 hingga Rp600.000 per pon dan tumbuh di hampir semua kebun beriklim sedang. Astragalus membranaceus adalah salah satu herba yang paling banyak diteliti dalam pengobatan tradisional Indonesia. Senyawanya cycloastragenol yang mengaktifkan telomerase dan telah dikaitkan dengan umur panjang seluler dalam penelitian, diisolasi, dipatenkan, dan dijual sebagai suplemen dengan harga yang membuatnya sama sekali di luar jangkauan kebanyakan konsumen. Sumber tanamannya hanya membutuhkan sepersekian persen dari biaya itu. Perusahaan suplemen, merek makanan fungsional, dan praktisi pengobatan tradisional Indonesia semuanya membutuhkan akar astragalus. Tanaman ini tumbuh dengan baik di iklim kita, toleran terhadap kekeringan setelah tumbuh mapan, dan menghasilkan akar yang dapat dipanen setelah 2 hingga 3 tahun. Pasar suplemen umur panjang adalah salah satu kategori yang tumbuh paling cepat di industri ini. Astragalus adalah salah satu bahan dasarnya, dan produksi organik domestik jauh di bawah apa yang dibutuhkan pembeli. Nomor 4. Pegagan, Gotukola. Nomor 4 adalah tanaman utama kategori peningkatan kognitif, dan persimpangan dua pasar dengan pertumbuhan tinggi yang terpisah menjadikannya salah satu peluang komersial paling menarik dalam daftar ini. Nomor 4, Pegagan Gotukola Rp450.000 hingga Rp900.000 per pon, melayani pasar suplemen peningkatan kognitif dan pasar perawatan kulit anti penuaan premium secara bersamaan. Centella asiatica telah digunakan dalam pengobatan tradisional Indonesia selama berabad-abad, terutama untuk fungsi kognitif dan penyembuhan luka. Penelitian modern memvalidasi penggunaan tradisional tersebut secara agresif, dan industri suplemen merespons dengan ratusan produk dalam kategori nootropik, menampilkan pegagan sebagai bahan utama atau pendukung. Pada saat yang sama, merek perawatan kulit premium menggunakan ekstrak Centella asiatica dalam formulasi anti penuaan dengan bukti yang didokumentasikan di baliknya. Dua industri terpisah, keduanya tumbuh, keduanya membutuhkan tanaman yang sama. Pegagan tumbuh dalam kondisi lembab, hangat, dan dapat dipanen beberapa kali. Tantangan produksinya nyata tetapi dapat dikelola. Dan petani yang membangun pasokan yang dapat diandalkan untuk pembeli suplemen atau kosmetik dapat menegosiasikan kontrak yang konsisten yang membuat operasinya dapat diprediksi. Persimpangan dua pasar premium adalah di mana keuntungan tanaman khusus berada. Nomor 3. Yaupon Holly. Nomor 3 adalah herba yang masih berusaha digantikan posisinya, dan terlepas dari persaingan, harga per pon dan kedalaman pasarnya tetap tak tertandingi di ruang botani berkafein. Nomor 3, Yaupon Holly. Satu-satunya tanaman berkafein asli Indonesia, Rp450.000 hingga Rp1.050.000 per pon, dan memiliki cerita positioning pasar yang tidak dapat ditiru oleh teh impor manapun. Ilex vomitoria adalah satu-satunya tanaman endemik di bagian Indonesia yang mengandung kafein, dan itu digunakan oleh masyarakat adat selama ribuan tahun sebelum dihapus secara efektif dari budaya makanan kita. Penghapusan itu kini berakhir. Industri minuman kria, gerakan makanan lokal, dan konsumen yang berfokus pada keberlanjutan semuanya berkumpul pada Yaupon sebagai satu-satunya tanaman Indonesia berkafein dengan cerita, rasa, dan mandat ekologis untuk membangun merek yang asli di sekitarnya. Yaupon tumbuh liar di berbagai wilayah. Produksi yang dibudidayakan masih dalam tahap awal, yang berarti petani yang mulai menanam sekarang memasuki pasar sebelum permintaan diatur secara formal. Penggerak awal di pasar seperti ini tidak hanya mendapatkan bagian dari kategori tersebut, mereka yang menentukannya. Teh yang dilupakan selama berabad-abad akan kembali. Petani yang memposisikan dirinya sekarang akan memiliki cerita itu. Nomor 2, saffron. Nomor 2 adalah rempah-rempah yang harganya per pon lebih mahal daripada perak, dan seluruh pasokan global berasal dari bunga yang bisa Anda tanam di bedengan yang ditinggikan. Nomor 2, saffron. Rempah paling mahal di dunia berdasarkan beratnya, Rp7.500.000 hingga Rp75.000 per pon tergantung pada kualitas dan pasar, dan ini adalah tanaman yang dapat ditanam di halaman belakang dengan ruang dan investasi minimal. Setiap helai saffron adalah kepala putik stigma yang dipanen dengan tangan dari bunga Crocus sativus. 1 pon saffron kering membutuhkan sekitar 70.000 bunga untuk diproduksi. Intensitas tenaga kerja itulah alasan mengapa harganya sangat mahal. Dan mengapa saffron berkualitas dari petani domestik skala kecil menuntut harga premium yang tidak bisa disamai oleh saffron komoditas impor. Pasar untuk saffron domestik berkualitas tinggi yang dijual segar ke restoran lokal, di pasar petani, atau langsung ke konsumen yang mengerti apa yang mereka beli beroperasi pada harga yang tidak dapat disentuh oleh pasar komoditas. Umbi Crocus sativus ditanam di akhir musim panas dan berbunga di musim gugur. Setiap umbi berlipat ganda setiap tahun, memperluas penanaman Anda tanpa biaya tambahan. 100 kaki persegi dapat menghasilkan jumlah komersial yang berarti pada tahun kedua.
Matematikanya tidak seperti tanaman lain dalam daftar ini. Tidak ada tanaman komoditas di bumi yang memberi Anda jutaan rupiah per pon pada skala kecil. Saffron melakukannya setiap saat. Nomor 1, Kelor Emoringa. Dan sekarang, nomor 1, tanaman yang ketika Anda memahami gambaran komersial penuhnya, membuat setiap tanaman lain di daftar ini tampak seperti aksi pemanasan saja. Nomor 1, kelor. Pohon ajaib yang tumbuh setinggi 15 kaki pada tahun pertamanya, menghasilkan daun yang dijual seharga 300.000 hingga 600.000 per pon, dan memiliki permintaan suplemen serta makanan fungsional yang masih secara dramatis melampaui pasokan yang tersedia. Moringa oleifera adalah salah satu tanaman paling padat nutrisi di planet ini. Daunnya mengandung protein lengkap, jumlah vitamin A, C, dan E, kalsium, potasium, dan zat besi yang signifikan dalam konsentrasi yang membuat antusiasme industri suplemen sepenuhnya rasional. Bubuk kelor ada di toko smoothie, kapsul suplemen, formulasi makanan fungsional, dan toko makanan kesehatan di seluruh negeri. Sebagian besar masih diimpor, rantai pasokan domestik hampir tidak ada jika dibandingkan dengan permintaan, dan kesenjangan itu terus berkembang bukan menyusut, karena kesadaran konsumen Indonesia akan kelor terus meluas melalui saluran kesehatan arus utama. Inilah yang membuat kelor benar-benar luar biasa dari sudut pandang produksi. Pohon ini tumbuh lebih cepat daripada hampir semua tanaman berkayu lainnya, 15 kaki pada tahun pertama di bawah kondisi yang baik. Tanaman ini dapat dipanen beberapa kali per musim di iklim kita. Tanaman ini menoleransi kekeringan dan kondisi tanah yang buruk yang akan menghancurkan sebagian besar tanaman khusus lainnya. Dan setelah mapan, tanaman ini kembali berproduksi dari tahun ke tahun dengan masukan yang minimal. Nilai ekonominya menarik di setiap skala. Baik itu operasi perkotaan kecil, wisma yang beragam, atau pertanian khusus yang berdedikasi. Pasarnya bukan lagi sekadar ceruk yang menunggu untuk dikembangkan. Pasarnya sudah ada di sana, sudah membelanjakan uang, dan masih mencari pasokan domestik yang tidak dapat ditemukannya. Kelor bukan hanya masa depan tanaman khusus. Ini adalah masa kini, dan sebagian besar petani masih belum mengangkat pandangan mereka dari ladang komoditas mereka cukup lama untuk menyadarinya. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya mengatakan sesuatu secara langsung. Anda baru saja melihat 20 tanaman yang mewakili peluang komersial nyata. Bukan teori, bukan spekulasi, tetapi pasar yang terdokumentasi dengan permintaan dan harga yang didokumentasikan yang sudah ditangkap oleh petani skala kecil saat ini. Kebanyakan orang akan menonton video ini dan tidak melakukan apa-apa dengannya. Mereka akan menganggapnya menarik, mungkin membagikannya, dan kembali ke apapun yang mereka lakukan sebelumnya. Tetapi jika Anda adalah tipe orang yang menonton sampai akhir, saya pikir Anda berbeda. Saya pikir Anda benar-benar mempertimbangkan apa yang diperlukan untuk membangun sesuatu dari ini. Jadi, inilah yang ingin saya tawarkan kepada Anda. Green Gold Code adalah sistem bisnis yang saya bangun secara khusus untuk orang-orang yang serius mengubah penanaman tanaman menjadi operasi nyata dengan margin tinggi. Ini bukan panduan berkebun biasa. Ini adalah kerangka kerja langkah demi langkah untuk mengidentifikasi pasar Anda, membangun produksi Anda, menemukan pembeli, dan meningkatkan skala. Dibangun khusus untuk bisnis serba obat dan khusus. Tautannya ada di komentar yang disematkan di bawah. Silakan lihat saat Anda siap. Tanaman yang paling menguntungkan bukanlah yang ditanam semua orang. Itu adalah tanaman khusus yang melayani pasar dengan permintaan yang penuh semangat dan hampir tidak ada pasokan lokal. Ke-20 tanaman ini mewakili pergeseran mendasar dalam cara Anda berpikir tentang untuk apa tanah itu dan apa yang dapat dilakukan tanaman untuk masa depan finansial Anda. Anda tidak membutuhkan ratusan hektar. Banyak dari tanaman ini yang layak di petak-petak kecil, di rumah kaca, di dalam pot, atau di ruang yang selama ini Anda abaikan. Anda tidak membutuhkan modal besar. Anda membutuhkan pengetahuan yang sekarang Anda miliki dan kemauan untuk melayani pasar yang terlalu sibuk diabaikan oleh sebagian besar petani. Tanaman yang terlupakan atau diabaikan tidak kehilangan nilainya. Mereka bernilai persis seperti nilainya selama ini. Pasar hanya membutuhkan seseorang yang bersedia menanamnya. Seseorang itu bisa jadi adalah Anda. Beritahu saya di kolom komentar. Tanaman mana dalam daftar ini yang paling membuat Anda bersemangat? Mana yang paling mengejutkan Anda? Mana yang sudah Anda tanam atau rencanakan untuk ditanam? Saya membaca setiap komentar dan saya ingin tahu apa yang beresonansi dengan Anda. Bagikan ini dengan seseorang yang telah mencari cara untuk membuat tanah benar-benar menghasilkan uang. Seorang pemilik wisma, petani kecil, atau seseorang dengan halaman belakang dan pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengannya. Video ini mungkin adalah jawaban yang mereka cari. Berlangganan dan bunyikan loncengnya. Minggu depan kita akan membahas lebih dalam tentang cara benar-benar membangun bisnis tanaman khusus dari bawah ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya.